Saya berharap setiap Bapak Ibu Saudara bisa merasakan hadirat Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Amin. Berapa banyak dari saudara yang merasakan hadirat Tuhan? Praise God. Minggu lalu telah dibagikan oleh Ko Yosef satu firman Tuhan yang diberi judul Bagaimana Tuhan berbicara kepada kita. Bagaimana Tuhan berbicara kepada manusia. Minggu lalu disinggung atau disebutkan bahwa Tuhan berbicara kepada manusia ada 3 cara. Yang pertama melalui firman Tuhan, melalui Alkitab, ini yang paling absolut, ini yang memiliki otoritas yang paling tinggi. Lalu Tuhan juga bisa berbicara kepada manusia melalui sesuatu yang umum atau pewahyuan umum, melalui karya ciptaan Tuhan, melalui sejarah yang terbentang yang ada dalam kehidupan manusia. Bahkan Tuhan juga bisa berbicara mengenai kepada setiap hati manusia melalui setiap hati nurani, nilai moral yang sudah ditaruh oleh Tuhan di dalam hati setiap kita. Dan Tuhan juga bisa berbicara kepada kita melalui satu hal yang khusus, melalui mimpi, melalui penglihatan, bagaimana kita mendengar suara Tuhan secara audible. Tetapi di atas semuanya itu, Alkitab adalah sesuatu yang paling pasti. Bahkan segala sesuatu yang khusus, kita harus uji kembali kepada firman Tuhan terlebih dahulu. Dan di slide berikutnya, minggu lalu juga dibagikan bagaimana melalui firman Tuhan, melalui Alkitab, kita akan bisa melihat siapa Tuhan. Dan kita akan bisa mengenal seperti apa kehendak Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Hari ini saya ingin meneruskan apa yang dibagikan minggu lalu dengan satu tema khotbah berjudul Mengenal lebih baik daripada mendengar. Mari kita buka di 1 Samuel 17 ayat 12 sampai 15. Kita akan sama-sama belajar pada hari ini dari seorang bernama Daud. 1 Samuel 17 ayat 12 sampai 15. Daud adalah anak seorang dari Efrata dari Bethlehem Yehuda yang bernama Isai. Isai mempunyai 8 anak laki-laki pada zaman Saul. Orang itu telah tua dan lanjut usianya. Ketiga anak Isai yang besar-besar telah pergi berperang mengikuti Saul. Nama ketiga anaknya yang pergi berperang itu ialah Eliab, anak sulung. Anak yang kedua ialah Abinadab dan anak yang ketiga adalah Syama. Daudlah yang bungsu, jadi ketiga anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Ini adalah kisah mengenai seorang bernama Daud. Anak seorang Isai, anak yang paling bungsu dari 8 bersaudara. Dan 3 orang saudara yang paling besar bekerja, ada di dalam tentara dari Raja Saul. Lalu 1 Samuel 17 ayat 17 sampai 19. Isai berkata kepada Daud anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu berti gandum ini seeva dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada pasukan 1000. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka. Saul dan mereka itu semua orang ada di lembah terbantin tengah berperang melawan orang Filistin. Jadi pada waktu itu bangsa Israel sedang berperang melawan bangsa Filistin. Dan pada saat itu Isai ayah Daud memerintahkan Daud, menyuruh Daud untuk membawakan makanan bagi kakak-kakaknya yang ada dalam medan pertempuran. Bahkan bukan cuma membawa makanan bagi kakak-kakaknya, tapi dia juga diperintahkan atau disuruh ayahnya membawa makanan bagi kepala pasukan yang ada di sana. 1 Samuel 17 ayat 20. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya kambing dombanya pada seorang penjaga. Lalu mengangkat muatan dan pergi seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang. Dan pada waktu Daud menerima instruksi dari ayahnya, pagi-pagi benar ia bangkit mempersiapkan semuanya dan mengantarkan semuanya kepada kakak-kakaknya. Pada waktu Daud sampai di sana, di 1 Samuel 17 ayat 8 sampai 9, mundur sedikit. Pada waktu Daud sampai di sana, orang Filistin seorang bernama Goliat yang adalah orang Filistin maju di tengah-tengah pertempuran antara bangsa Israel dengan bangsa Filistin.
Dan di situ Goliat berteriak, berseru. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami." Itulah yang dikatakan oleh Goliat di tengah-tengah bangsa Israel. Dan ketika Daud mendengar perkataan Goliat tersebut, di 1 Samuel 17 ayat 26, Daud berkata, "Siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini, sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup?" Dan singkat cerita, pada akhirnya Daud menghadapi Goliat dengan umban yang dia bawa. Lalu di Samuel 17 ayat 46, Daud berkata kepada Goliat, "Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah." Dan pada waktu Daud melemparkan umbannya, batunya tertancap ke dahinya Goliat dan Goliat tumbang. Dan pada saat Goliat tumbang, di 1 Samuel 17 ayat 51, lalu Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya. Diambilnyalah pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Dipancungnyalah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Apa yang ada dalam benak saudara ketika saudara membaca kisah dari seorang bernama Daud? Kisah ini bukan satu kisah yang jarang kita dengar, tapi ini adalah kisah yang sering kali kita dengar, bahkan mungkin buat beberapa orang dari saudara menjadi satu ayat atau cerita favorit sejak kita ada di bangku sekolah minggu. Pada umumnya, pada waktu kita membaca kisah Daud, kita mendapatkan satu makna bahwa Daud adalah kita. Sama seperti Daud dipanggil untuk mengembalakan kambing dan domba, maka kita juga dipanggil untuk mengembalakan kambing dan domba. Yang which is hari ini kalau kita bisa relevansikan, kita dipanggil untuk menggembalakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jikalau hari itu Daud satu orang dari 8 bersaudara yang mungkin tidak dianggap, mungkin juga kita mendapatkan sebuah makna bahwa itu seperti hidup saya. Bahwa saya juga menjadi orang yang tidak bermakna, tidak dianggap oleh banyak orang atau tidak dianggap oleh keluarga saya. Tapi Tuhan memilih Daud dan Tuhan memilih hidup saya untuk menjadi seseorang yang berarti, memiliki panggilan yang berarti. Atau juga ada seorang yang mendapatkan makna bahwa ketika Saul hendak memberikan jubah, baju jirah, baju perangnya kepada Daud, mengenakannya kepada Daud untuk dia berperang maju melawan orang Filistin. Lalu Daud bilang, "Ini bukan bajunya saya." Akhirnya Daud menanggalkan semuanya dan dia pergi melawan Goliat dengan tongkat dan juga dengan umban yang dia punya. Dan dari situ kita mendapatkan sebuah makna bahwa hidup di dalam kekristenan adalah hidup di mana kita tidak perlu menjadi sama seperti orang lain. Lebih baik bagi kita untuk kita menjadi hidup seperti diri kita sendiri. Dan pada waktu kita membaca kisah mengenai Daud menghadapi Goliat, kita mendapatkan sebuah makna bahwa hidup ini penuh tantangan, penuh masalah, penuh problema yang kita harus hadapi, sesuatu yang besar, sesuatu yang di luar jangkauan kita. Tapi percaya saja bersama dengan Tuhan kita bisa menghadapi setiap tantangan yang ada. Bukankah itu yang kita dapat selama ini? Tapi pernahkah kita berpikir hari ini bahwa sebenarnya cerita mengenai Daud bukanlah cerita mengenai siapa kita? Kejadian 3 ayat 15. "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Kalau apa yang barusan kita dengar semuanya baik.
Tetapi kalau kita ingin sedikit tarik lebih jauh mengenai kisah ini, kisah Daud bukanlah bicara tentang siapa kita, tapi kisah Daud sebenarnya berbicara mengenai siapa Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sama seperti para prajurit yang ada di pinggir sana, yang takut, gemetar, sembunyi, hanya menunggu siapa yang akan maju berperang melawan orang Goliat itu. Kita yang takut bersembunyi, menunggu, mengharap-harap ada bantuan yang datang. Karena kita semua tahu ketika kita menghadapi semua tantangan yang ada di depan, bisa jadi mungkin kita meninggal di sana. Kita mati di sana, kita kalah menghadapi semua masalah yang kita akan hadapi. Tidak tahukah kita bahwa kisah ini sebenarnya berbicara mengenai Yesus? Akan jauh berbeda ketika kita membaca firman Tuhan. Oh, itu saya. Ketimbang atau dibanding ketika saudara membaca firman Tuhan. Oh, ini Tuhan. Tuhan yang datang ke dunia. Yang sebenarnya harusnya hari itu bangsa Israel mati menghadapi Filistin. Tidak ada satu orang pun yang sanggup menghadapi dia. Karena tubuhnya berkali-kali lipat lebih besar. Kita yang harusnya menghadapi kekurangan, ketidakberdayaan, tapi hari itu Tuhan hadir. Ini semua bukan cerita tentang kita. Ini semua berbicara mengenai Tuhan. 1 Samuel 17 ayat 14 sampai 15. Daudlah yang bungsu. Jadi ketiga anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul, tetapi Daud selalu pulang pada Saul untuk menggembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Tuhan adalah satu pribadi yang menggembalakan domba-dombanya. Bahkan ketika Daud disuruh untuk mengantarkan makanan kepada kakak-kakaknya, Tuhan tidak meninggalkan domba kambing dombanya sendirian, tapi ia menitipkannya kepada seorang penjaga. Bukankah lebih baik buat kita hari ini ketika kita membaca firman Tuhan, oh saya dipanggil untuk menggembalakan? Ataukah lebih baik bagi kita hari ini ketika kita membaca firman ini kita melihat bahwa oh, ternyata Tuhan adalah pribadi yang menggembalakan, yang menjaga hidup manusia, menjaga hidup setiap kita orang percaya. Bahkan sekalipun Tuhan mempunyai satu rencana yang besar, Dia harus melakukan sesuatu yang besar di tengah-tengah rencananya, di tengah-tengah dunia ini. Dia tetap tidak pernah meninggalkan kita pribadi lepas pribadi. Dia tetap menjagai hidup setiap kita. Satu Samuel 17 ayat 17 sampai 18. Isai berkata kepada Daud anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu berti gandum ini seeva dan roti yang 10 itu. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Dan baiklah sampaikan keju yang 10 kepada kepala pasukan 1000. Kalau kita bisa mengerti ayat ini bukan tentang Tuhan akan memelihara hidup kita. Maksudnya, kalau saudara bisa melihat ini, bahwa Tuhan adalah pribadi yang selalu melihat, memperhatikan kebutuhan umatnya. Saudara bisa menangkap maksudnya. Melalui kisah ini kita bisa melihat Tuhan seperti apa. Tuhan adalah Tuhan yang menggembalakan, Tuhan yang memperhatikan domba-dombanya. Melalui kisah ini juga kita bisa melihat Tuhan adalah Tuhan yang memperhatikan kebutuhan umatnya. Kebutuhan orang-orang yang dipilihnya. Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita tergeletak begitu saja. Saya teringat, saya pernah bersaksi dulu, tapi rasanya juga hari ini banyak orang yang juga belum pernah mendengarnya. Tapi saya tetap akan bersaksi dan menyaksikannya. Saya ingat pada waktu saya kuliah, orang tua saya tidak bisa mengirimkan bulanan. Sulit untuk mengirim bulanan karena tahun itu tahun 98. Hari itu adalah hari Krismon, terjadi krisis moneter. Seperti mungkin hari ini situasi sulit untuk melakukan satu usaha.
buat banyak orang. Dan hari itu saya cuma ingat satu hal. Ada satu masa di mana saya hanya punya uang cuma 1.000. Saya punya dompetnya isinya cuma 1.000. Di awal-awal saya kuliah, tahun 99-an, tahun 2000-an. Saya ingat hari itu, kalau saya beli ayam goreng di daerah Surya Sumantri itu harganya 1.500 sama nasi. Kalau saya beli lotek harganya 800, kalau saya beli mie instan harganya 400. Tetapi sekalipun itu terjadi, tidak pernah satu hari pun saya tidak makan. Waktu saya kecil, orang tua saya kerja di pasar, jualan beras di pasar. Saya pernah mengalami satu masa di mana hari itu adalah hari di mana hidup kami hidup berkelimpahan. Saya ingat setiap kali orang tua saya pulang dari pasar, selalu membawa uang. Yuk kita hitung sama-sama. Masuk ke kamar, kita hitung uangnya. Uangnya banyak. Waktu itu saya ingat kelas SD, waktu masih SD. Kalau hitung setiap hari, ada berapa juta, lumayan. Hari itu pasti jumlahnya sangat besar kalau di-compare dengan hari ini. Ada masanya di mana kami mengalami hidup berkelimpahan, tapi ada masanya kami hidup di dalam masa kekurangan. Tetapi di dalam semua masa yang kami lalui, saya melihat, tidak pernah saya tidak makan dalam satu hari pun. Tidak pernah tidak makan dalam satu hari pun. Tidak pernah saya harus berpuasa untuk tidak makan hanya karena saya tidak bisa makan. Ya, walaupun akhirnya saya juga harus kuliah sambil bekerja. Tetapi dalam perjalanan semuanya itu sampai hari ini, saya dulu bertanya sama Tuhan, kenapa ini harus terjadi dalam hidup saya? Kenapa hari ini pada waktu itu saya berdoa, Tuhan kenapa ini harus terjadi dalam hidup keluarga kami? Dan hari itu saya tidak mendapatkan sebuah jawaban apa-apa. Tapi sampai akhirnya saya ngerti. Di dalam semua perjalanannya sampai hari ini saya ngerti. Disitulah saya melihat ada tangan Tuhan yang menyertai. Saya ingin saksikan sekali lagi. Saudara tahu bagaimana caranya saya kuliah kedokteran? Saya datang ke Bandung 23 Agustus 1998. Saya ujian hari itu. Dan saya dinyatakan lulus untuk masuk kuliah kedokteran. Dan waktu saya lulus, saya ditelepon oleh orang tua saya, Diki kamu tidak usah kuliah. Saya tanya kenapa? Karena tidak ada biaya untuk kamu kuliah. Lalu selang berapa hari kemudian saya sudah berpikir saya tidak akan pernah kuliah. Lalu selang berapa hari kemudian orang tua saya telepon lagi, Diki kamu kuliah. Saya tanya, Ma dari mana uangnya? Ada satu orang tanya sama mama saya, Li, nama mama saya Lili, Li, anak lu jadi kuliah enggak? Enggak jadi kuliah. Kenapa? Enggak ada biayanya. Berapa biayanya? Mama saya menyebutkan sejumlah angka biayanya. Dan orang itu langsung bilang, anak lu kuliah, gua yang biayain. Hari ini, saya cuma bisa bilang, Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Tuhan kita adalah Tuhan yang memperhatikan kebutuhan umatnya. Tuhan kita adalah Tuhan yang memperhatikan setiap langkah hidup kita. Bahkan sampai saya keluar dan saya selesai. Hari ini semuanya karena Tuhan. Saya tahu apa artinya hidup dalam kelimpahan. Dan saya tahu apa artinya hidup di dalam kekurangan. Tapi dari situlah saya belajar bagaimana saya mencukupkan diri di dalam segala hal. Bukan karena saya harus mencukupkan diri dalam segala hal. Tetapi karena saya mengenal Tuhan. Sama seperti ketika Paulus berkata, aku tahu apa itu kelimpahan dan apa itu kekurangan. Tetapi aku mencukupkan diri dalam segala hal. Ketika firman itu berkata kepada Paulus, saya melihat bahwa ini yang Tuhan mau dalam hidupku. Untuk aku belajar mencukupkan diri apa ada di hadapan Tuhan. 1 Samuel 17 ayat 17 sampai 19. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka. Saul dan mereka ini dan semua orang ada di lembah terbantin tengah berperang melawan orang Filistin.
Tuhan adalah Tuhan yang peduli. Pribadi yang peduli akan keselamatan kita. Tuhan bukan cuma menggembalakan kita, menjaga hidup kita. Tuhan bukan cuma pribadi yang memperhatikan kebutuhan kita, kebutuhan keluarga kita. Tapi Tuhan juga adalah Tuhan yang peduli, pribadi yang peduli akan keselamatan kita. Kemanapun saudara pergi, Tuhan perhatikan apakah engkau selamat atau tidak dalam perjalananmu. Bahkan lebih daripada itu, keselamatan bukan hanya berbicara keselamatan secara fisik, tapi Tuhan peduli akan keselamatan rohmu. Apakah engkau percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu? Tuhan mengizinkan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan mengizinkan setiap masalah terjadi dalam kehidupan kita. Banyak orang berpendapat bahwa masalah terjadi di luar kehendak Tuhan. Tapi kalau hari ini kita melihat cerita tentang Daud, bagaimana Tuhan mengizinkan bangsa Filistin berhadapan dengan bangsa Israel. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin kita menghadapi masalah-masalah yang besar hari ini. Mungkin kita menghadapi tantangan-tantangan yang besar hari ini. Semuanya terjadi karena Tuhan izinkan. Bukan berarti, quote and quote, bukan berarti Tuhan tidak baik. Tetapi memang Tuhan izinkan karena Tuhan ingin membentuk hidup setiap kita. Karena Tuhan mau bekerja dalam hidup setiap kita. Karena Tuhan punya rencana. Bahkan melalui kisah Daud ini kita bisa melihat bagaimana Tuhan menunjukkan mengenai keselamatan kepada bangsa Israel melalui cerita Daud. Amin, saudara. Dan yang terpenting, semakin kita mengenal siapa Tuhan, maka kita akan mengetahui apa yang menjadi kehendak-Nya. Kalau tadi kita bisa melihat Tuhan melalui kisah Daud, bahwa Tuhan adalah pribadi yang memperhatikan kita, keluarga kita, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau tadi kita melihat bagaimana Tuhan adalah satu pribadi yang peduli akan kebutuhan kita, bahkan terutama keselamatan setiap kita. Kalau tadi kita juga sama-sama melihat bahwa Tuhan adalah pribadi yang memuridkan dan mengembalakan orang-orang. Bukankah hari ini kalau kita melihat Tuhan yang seperti itu, kita juga melakukan apa yang sama seperti yang Tuhan lakukan? Kita mulai memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita mulai menggembalakan, memuridkan setiap orang yang ada di sekitar kita. Sampai mereka bertumbuh mengenal Tuhan. Kita memperhatikan kebutuhan mereka. Kita memperhatikan keselamatan mereka. Kita melakukan semua ini untuk membawa mereka kepada keselamatan kepada Kristus. Dan yang terpenting adalah slide berikutnya. Mengenal Dia lebih baik daripada mendengar suaranya. Kalau saudara tanya dalam hidup saya, seberapa banyak saya mendengar suara Tuhan? Tidak banyak. Lalu saudara mungkin bertanya, kalau saya tidak banyak mendengar suara Tuhan, lalu dari manakah saya melakukan semuanya? Karena saya belajar mengenal Dia. Saya nggak kenal, saya nggak mendengar suara Tuhan. Saya harus memuridkan si A, si B, dan si C. Tetapi saya kenal Tuhan. Bahwa Tuhan mau untuk saya hidup memuridkan, menggembalakan orang yang ada. Saya mungkin nggak mendengar suara Tuhan secara audible maupun secara supranatural. Untuk berbicara menolong si A, menolong si B, dan menolong si C. Memenuhi kebutuhan mereka. Tapi saya mengenal Tuhan. Hati Tuhan untuk menolong setiap mereka yang membutuhkan. Ketika saya cuma ingin kasih tahu, kalau ada mahasiswa atau ada pelajar yang mungkin dalam hari-hari tertentu sulit makan, di lantai bawah selalu ada makanan. Ada telur, ada mie instan,
Ada pisang di sana, ada crackers di sana, ada minuman di sana. Selalu ada makanan. Pertanyaannya, apakah saya mendengar suara Tuhan untuk melakukan semua itu? Kalau saudara tanya sama saya, apakah saya mendengar suara Tuhan? Saya bilang, saya tidak mendengar suara Tuhan. Lalu dari mana saya tahu dan saya yakin bahwa itu adalah kehendak Tuhan? Karena saya mengenal Tuhan. Biarlah di rumah Tuhan selalu tersedia makanan bagi orang-orang yang memang memerlukan. Bukan berarti orang-orang yang selalu kekurangan yang makan. Tetapi kadang-kadang kita pulang kerja, kita capek harus pergi lagi keluar, ada di sini, lebih baik makan di sini bersama-sama dengan satu keluarga, satu family yang ada. Tapi prinsipnya, kehendak Tuhan adalah menyiapkan, menjawab kebutuhan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin tidak bisa semua, tapi apa yang bisa dilakukan oleh gereja Tuhan, lakukanlah seperti engkau mengenal Dia yang menyiapkan bagi orang-orang yang membutuhkan. Yeremia 9 ayat 23-24. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Jikalau hari ini kita ingin bermegah, janganlah kita bermegah karena kita bijaksana. Janganlah kita bermegah karena kita pintar. Janganlah kita bermegah karena kita memiliki segala sesuatu. Tapi jikalau kita ingin bermegah, bermegahlah karena kita memahami dan mengenal Dia melalui firman-Nya. Saya berharap jemaat ini bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Tidak berarti saya mengatakan bahwa tidak boleh mendengar suara Tuhan. Enggak, Tuhan tetap akan pakai, Tuhan tetap akan berbicara secara audible, secara supranatural, yes. Kita percaya itu. Bahkan kemarin juga pada hari Selasa ketika kita Tuesday Fellowship, semua full time meeting. Saya tadinya ingin membagikan sesuatu. Mempresent sesuatu mengenai apa yang akan kita lakukan ke depan sebagai satu jemaat. Tetapi di tengah praise dan worship yang kita sedang lakukan bersama-sama dalam waktu setengah jam. Tiba-tiba roh Tuhan berbicara. Switch. Ubah. Kamu stop apa yang ingin kamu sampaikan. Dan sampaikan apa yang harus kamu sampaikan. Hari itu saya mendapatkan sebuah impresi Tuhan berbicara dalam hati saya, merasakan Tuhan mendorong saya untuk membagikan sesuatu di luar dari planning yang saya punya. Maksud saya tetap mendengar suara Tuhan. Tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Tetapi hal yang paling dasar, hal yang paling pokok yang kita semua harus punya yaitu firman Tuhan. Bahkan kalau kita membaca Alkitab hari ini, baiklah kita mulai melihat siapa Tuhan kita melalui setiap firman yang dibagikan, yang kita baca. Terakhir saya akan tutup dengan satu cerita. Ada seorang tokoh yang terhormat di Inggris, namanya Sir Charles Lefton. Mudah-mudahan saya benar mengatakannya. Seorang bernama Charles ini seorang terhormat di negara Inggris. Suatu kali di malam Natal, dia menghadiri satu pesta Natal yang besar dalam suatu keluarga yang besar. Dan ketika pesta itu berlangsung, seorang pemilik rumah berdiri dan berkata, "Yuk untuk kita menghormati acara Natal malam ini, setiap orang bisa menyatakan atau membacakan atau mengatakan apa yang dihafal mengenai ayat-ayat firman Tuhan. Sehingga itu akan membangkitkan suasana Natal." Lalu semua yang hadir satu persatu mengatakan firman demi firman. Sampai Charles ini, seorang bernama Charles ini juga mengatakan Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku dan sebagainya. Lalu semua orang ketika selesai bercerita, semuanya tepuk tangan. Semuanya tepuk tangan bersorak. Tapi ada satu orang yang sudah sangat tua, seorang bibi-bibi, seorang yang sudah parubaya yang ada di pojokan sebelah sana. Lalu sang pemilik rumah menghampiri orang tersebut. Dan dia menceritakan bahwa apakah kamu meminta untuk dia mengatakan apa yang kamu punya mengenai kebenaran firman Tuhan, apa yang kamu hafal. Lalu seorang nenek itu bangkit dari kursinya. Dengan
Dengan gemetaran dia berjalan. Lalu dia mengatakan ini. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ketika seorang nenek ini berhenti mengatakan apa yang dia katakan, suasana di ruangan itu tiba-tiba semuanya hening. Dan banyak orang yang meneteskan air mata. Bukan karena suaranya yang bagus. Bukan karena hebatnya dia menghafal atau membacakan ayat tersebut. Tapi dia membacakan berdasarkan apa yang dia alami. Bahwa selama hidupnya, Tuhan adalah gembalanya. Kalau hari ini kita bisa sama-sama bertumbuh menjadi satu jemaat. Marilah kita menjadi jemaat yang bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Kalau saudara mengenal siapa Dia, saudara akan tahu apa yang harus saudara lakukan. Kalau saudara mengenal Tuhan, saudara akan mengerti apa yang menjadi keinginan hatinya. Kalau saudara bisa melihat Tuhan melalui Alkitab, melalui firman Tuhan, maka saudara akan tahu apa yang baik, apa yang berkenan, dan apa yang sempurna. Biarlah hari ini menjadi satu titik ukur atau titik tolak kita membaca firman Tuhan. Bukan lagi untuk melihat atau membangun diri kita. Tapi ketika kita membaca firman Tuhan, kita pengen lihat Tuhan seperti apa. Tuhan karakternya seperti apa. Tuhan maunya seperti apa. Sehingga ketika kita mengenal Tuhan melalui firman Tuhan, dan ketika kita melakukan apa yang Tuhan lakukan, kita akan bertumbuh menjadi orang-orang yang serupa dan segambar dengan Dia. Amin. Sebagai langkah akhir, take action. Marilah kita belajar mengenal Tuhan melalui Alkitab, melalui firman Tuhan. Tetap mendengar suara Tuhan. Tetap berdoa dalam tuntunan Roh Kudus. Tetap dengarkan suara Roh Kudus. Tapi juga perlengkapi hidup kita dengan membaca firman Tuhan. Akan sangat jauh lebih baik ketika saudara mengenal siapa Tuhan dan saudara mendengar suaranya. Maka saudara akan menjadi orang-orang yang bisa berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa, kami mengucap syukur pagi ini Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan hari ini, kami belajar bahwa ketika kami membaca firman-Mu, kami belajar mengenal siapa Tuhan. Ketika kami membaca cerita demi cerita yang ada di dalam Alkitab, biarlah kami melihat Tuhan, siapakah Engkau dan apakah yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Roh Kudus, Kau yang akan mengajarkan kepada kami. Setiap kali kami merenungkan firman Tuhan, buatlah kami mengerti Engkau adalah Tuhan yang seperti apa. Apakah pribadi-Mu, apakah karakter-Mu, dan apakah yang menjadi kehendak-Mu. Sehingga kami bertumbuh menjadi orang-orang yang mengenal akan isi hati-Mu dan melakukannya. Pimpin kami Tuhan, pimpin jemaat-Mu Tuhan. Dan bangun jemaat ini Tuhan,
di atas batu karang yang teguh, yaitu firman-Mu sendiri.